Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Tribwana dengan nomor induk 8603365253. Di sini saya akan mempresentasikan singkat tentang yang pertama ada bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua ada bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga ada mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Yang pertama ada bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam mengkaji hakikat ilmu pendidikan agar pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mengajar, tetapi sebagai disiplin ilmu yang memiliki dasar ilmiah yang kuat. Yang A. Memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjelaskan bahwa pendidikan memiliki yang pertama objek kajian yang jelas, yaitu manusia dan proses pengembangan potensi manusia. Yang kedua tujuan yang terarah, yaitu pembentukan manusia yang berilmu, berkarakter, dan bermoral. Yang ketiga ada metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan pendidikan. Dengan demikian, ilmu pendidikan diakui sebagai ilmu yang berdiri sendiri dan memiliki kedudukan akademik yang kuat. Yang B. Memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu menuntun pendidikan agar menggunakan metode penelitian yang sistematis, bersifat rasional dan logis, dapat diuji kebenarannya, dan berkembang melalui penelitian dan evaluasi. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya berdasarkan kebiasaan atau pengalaman semata, tetapi berdasarkan teori, data, dan kajian ilmiah. Yang C. Memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga kepada nilai kemanusiaan, etika, moral, dan budaya. Filsafat ilmu membantu pendidikan memahami tentang nilai apa yang harus diajarkan, tujuan pendidikan bagi kehidupan manusia, dan bagaimana ilmu digunakan secara bertanggung jawab. Karena itu, pendidikan harus menghasilkan manusia yang cerdas, sekaligus berakhlak dan bertanggung jawab sosial. Yang kedua ada bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu membentuk cara berpikir kritis, reflektif, kreatif, dan manusiawi. Hubungan pendidikan dengan filsafat ilmu bersifat timbal balik. Yang pertama ada pendidikan menjadi sarana pengembangan pemikiran ilmiah. Melalui pendidikan manusia, belajar berpikir logis, belajar mempertanyakan kebenaran, dan mengembangkan penelitian dan inovasi. Hal ini memperkaya perkembangan filsafat ilmu karena filsafat ilmu harus memperoleh bahan kajian baru dari praktik pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pendidikan melahirkan budaya ilmiah. Dalam pendidikan yang baik, peserta didik dibiasakan untuk berdiskusi, berpikir kritis, dan menghargai fakta dan argumentasi. Budaya ilmiah tersebut menjadi dasar berkembangnya filsafat ilmu, karena filsafat ilmu lahir dari proses berpikir mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada pendidikan menjadi konteks nilai bagi ilmu. Perkembangan ilmu tanpa pendidikan nilai dapat menimbulkan penyalahgunaan ilmu. Oleh karena itu, pendidikan bermakna membantu filsafat ilmu menjaga agar perkembangan ilmu tetap beretika, bermanfaat, dan berorientasi pada kemanusiaan. Dengan kata lain, pendidikan membantu filsafat ilmu tetap relevan dalam kehidupan bermasyarakat. Penjelasan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 landasan utama. Yang pertama ada ontologi, kedua epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Yang pertama ontologi.
Ontologi membahas hakikat atau apa yang dikaji. Dalam pendidikan, ontologi digunakan untuk menjawab apa hakikat pendidikan dan apa tujuan pendidikan sebenarnya. Contohnya, apakah pendidikan hanya untuk mencari nilai dan pekerjaan atau untuk membentuk manusia seutuhnya? Yang kedua, epistemologi, membahas cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi digunakan untuk menganalisis bagaimana proses belajar yang benar, bagaimana ilmu yang diajarkan, dan metode pembelajaran yang efektif. Contohnya, guru tidak hanya memberi ceramah atau penjelasan, tetapi menggunakan diskusi, penelitian, dan pembelajaran aktif agar siswa memahami ilmu secara realistis. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi digunakan untuk menilai apakah pendidikan membawa manfaat, apakah ilmu digunakan secara etis, dan apakah pendidikan membentuk karakter yang baik. Contohnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran harus mempertimbangkan dampak moral dan sosial bagi peserta didik. Karena ketiga aspek tersebut, filsafat ilmu mampu menjadi alat analisis yang tajam dalam memahami dan menyelesaikan persoalan pendidikan. Dan yang terakhir, keempat, ada contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Yang pertama ada dalam kebijakan pendidikan. Contohnya, kebijakan kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini menunjukkan penerapan bahwa pertama, ontologi, memahami bahwa setiap siswa memiliki potensi yang berbeda. Kedua, epistemologi, pembelajaran dilakukan melalui eksplorasi dan proyek. Yang ketiga ada aksiologi, pendidikan diarahkan untuk membentuk profil pelajar yang berkarakter. Yang kedua ada dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum tidak hanya menentukan materi pembelajaran, tetapi juga tujuan pembelajaran, nilai karakter, dan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya mengejar aspek kognitif, tetapi juga moral dan sosial. Yang ketiga ada dalam proses pembelajaran. Contohnya, guru menggunakan metode diskusi kelompok. Penerapan filsafat ilmunya, siswa diajak berpikir kreatif dan siswa aktif mencari pengetahuan. Pembelajaran lebih bermakna karena berkaitan dengan kehidupan nyata. Dan yang terakhir ada dalam evaluasi pendidikan. Penilaian tidak hanya berdasarkan nilai ujian, tetapi juga sikap, kreativitas, kerjasama, dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memandang manusia secara utuh. Kesimpulannya adalah filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan. Filsafat ilmu membantu memperkuat dasar keilmuan pendidikan melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna turut mendukung perkembangan filsafat ilmu melalui budaya berpikir kritis dan ilmiah. Dengan demikian, filsafat ilmu menjadi pedoman penting agar pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral, tanggung jawab, dan nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, dengan selesai sudah presentasi singkat saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.